Saya rekam. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita ketemu perdana ya. Mungkin sebelumnya belum pernah berjumpa dalam mata kuliah meteorologi, ya, baik itu teori dan praktek. Mungkin untuk mengawali pertemuan di pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga harapannya walaupun kita laksanakan secara pembelajaran daring, tapi tidak mengurangi kelancaran bagi kalian atau kemudian dalam kalian dalam pelajaran ilmu yang akan kita bahas bareng-bareng. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Oke, materi sudah saya share di. Saya mute dulu, nanti kalau bagi yang mau bertanya silakan resen ya. Oke, supaya untuk kalau ada sesi kita jawab nanti saya buka lagi. Sebentar, saya share screen dulu. Untuk yang di Seattle, biasanya teman-teman kalau seumpama ada kuliah biasanya ada bukan notifikasi ya. Kalian buka Seattle-nya, nanti muncul ada presensi apa yang sedang dibuka. Jadi silakan rutin dalam membuka Seattle-nya. Atau bisa koordinasi dengan apa yang ditunjuk di dalam kelas itu. SIPEN istilahnya ya. Koordinator mata kuliah, tiap masing-masing mata kuliah koordinasi. Saya kira harus dibuat grup kalau belum ada grupnya. Kalau sudah ya alhamdulillah, untuk memudahkan koordinasi kaitannya dengan penjadwalannya. Jangan sampai hanya terkendala masalah miskomunikasi, kalian lupa tidak presensi. Karena presensi ini di Seattle penting ya, karena menjadi bobot penilaian kalian nantinya waktu kalian syarat menjadi UAS itu harus 75% kehadiran untuk terpenuhinya. Oke, untuk di dalam Seattle, khususnya yang teori, sebentar saya upload dari baik di kelas A dan kelas B. Satu terkait dengan RPS ya. Oke, sebentar. Meteorologi. Untuk yang kelas A, ini ada untuk RPS meteorologi nih. Kemudian yang materi yang nanti akan sedikit kita bahas, cuma pengantar saja, itu di pengantar meteorologi dan kalibrasi. Oke, untuk RPS-nya yang akan kita pelajari selama kurang lebih satu semester ini apa? Nah, loadingnya. Oke, di dalam pembelajaran meteorologi mungkin sudah disampaikan kemarin untuk bobot ya, bobot. Jadi untuk mata kuliah di tingkat perguruan tinggi ini menggunakan sistem credit semester. Apa maksudnya? Maksudnya sistem SKS ini adalah pembelajarannya dilakukan selama tergantung bobotnya. Kalau bobotnya satu, teori contoh katakanlah ini meteorologi teori ini bobotnya 1 SKS, artinya dalam 1 minggu minimal kita pelaksanaannya adalah 50 menit pembelajaran strukturnya. Kemudian dilakukan selama 16 kali atau 16 minggu ya. Terdiri dari nanti satu pertemuan untuk evaluasi tengah semester dan satu pertemuan lagi untuk evaluasi akhir semester. Jadi untuk tatap mukanya sekitar kurang lebih 14 pertemuan ya. Dan untuk pertemuan ini bisa kita lakukan secara sinkronus seperti ini. Jadi lewat media Zoom atau Meet ini. Mungkin ada nanti satu waktu kita asinkronus. Asinkronus itu maksudnya nanti ada materi dari saya, mungkin sudah ada penjelasan dari saya upload ulang, kalian menyimak, nanti kerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan nanti dilanjutkan menggunakan asinkronus, yaitu bisa komunikasi dengan WA dan sebagainya. Itu perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Kemudian tim pengajar, ini betul untuk meteorologi saya yang mengampu, baik itu teori dan praktek. Yang nanti yang akan kita pelajari secara garis besarnya ada 4 pokok ya. Satu,
memahami dasar meteorologi, nanti saya sampaikan sedikit ya pengantarnya. Kemudian melakukan pengukuran besaran listrik dengan menggunakan avometer ya. Avometer ini menggunakan di analog dulu, kemudian nanti digital, kemudian yang terakhir bagaimana menggunakan osiloskop. Ini kaitannya dalam pengukuran frekuensi. Aslinya simpel untuk meteorologi ini. Jadi besaran listrik nanti ada tegangan, resistansi, kapasitansi, kemudian ada arus, tegangan nanti ada AC, ada DC, kemudian satu ketambahan frekuensi. Berapa itu? Cuma 5 variabel ya. Nah, itu yang akan kita bahas, kita ulang-ulang dalam satu semester. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membekali kalian kaitannya dengan bidang elektromedik ya. Tidak bisa dipisahkan oleh bidang elektro. Jadi kaitannya dengan elektronika bagaimana? Ya ada pengukuran besaran listrik tadi. Ya, baik itu tegangan, resistansi, kapasitansi, ya. Kemudian ada arus dan frekuensi. Saya kira ini mata kuliah pendukung. Jadi mata meteorologi itu kalau di dalam struktur kurikulum dari Diploma 3 Elektromedik itu bukan inti, tapi masuk pengetahuan yang wajib kalian miliki karena ini menjadi basic bagi mata kuliah inti yang lain. Jadi contoh nanti dalam mempelajari elektronika itu juga pengukuran konsep dasarnya dipelajari lewat mata kuliah meteorologi. Kalau zaman dulu ada mungkin alat ukur ya, lebih mempelajari alat ukur, tapi di meteorologi ini lebih luas lagi. Karena di mata kuliah inti itu ada namanya kaitannya dengan profesi elektromedis, kaitannya ada kalibrasi. Ya, proses kalibrasi itu kan pengukuran, bagaimana menempatkan suatu alat itu nilainya benar atau tidak dari mengukur variabel-variabel yang ada di alat tersebut. Ya, dilakukan menggunakan cara pengukuran menggunakan teknik meteorologi. Oke, kemudian yang akan kita pelajari alatnya cuma ini berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. 4 nanti kalau ada ketambahan 1 yang osiloskop yang versi digital dan analog ya. Ini ada multi avometer analog dan digital buatan Sanwa, kemudian osiloskop baik itu digital dan analog. Tambahan function generator. Oke. Pembagian di dalam yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ini ada dari tiap pertemuan ada 1 sampai dengan 14 penjabarannya sudah ada. Oke, kemudian nanti ketambahan UAS di pertemuan 16, kemudian yang 8 pertemuan untuk UTS. Nah, untuk pertemuan 2 dan 2 nanti kita masih berfokus memahami bagaimana multimeter analognya. Jadi katanya dengan prosedur penggunaan multimeter analognya, kemudian penjelasan bagian-bagiannya, kemudian menjelaskan prosedur penggunaan multi analog untuk kaitannya dengan pengukuran tadi besaran listrik. Kemudian yang ketiga sampai dengan ke-7 melakukan pengukuran besaran listrik dari AC ya, AC, PLN dan trafo. Kemudian tapi nanti secara prakteknya agak berbeda dengan yang teoritisnya ya. Kalau praktek mulai pertemuan nanti siang yang tercatat kelompok berapa nanti siang itu? Kalau tidak salah kelompok 4 sama 5 ya. Itu nanti langsung pengukuran tegangan ya, baik AC maupun DC. Jadi karena praktek kan tidak mungkin cuma teoritis saja. Jadi praktek nanti langsung kita ukur ya. Jadi mungkin sedikit nanti ada pengantar bagaimana menggunakan multi analog ya. Oke, itu 3 sampai dengan 7 diharapkan sudah selesai. Bagaimana kalian mengukur sampai dengan arus ya. Mengukur sampai dengan arus. Kemudian setelah UTS nanti kita sambung dengan multi digital. Jadi yang kita ukur hampir sama dari tegangan sampai dengan arus, tapi menggunakan tools multi digital. Ada ya ada beberapa perbedaan, tapi ada juga beberapa kesamaan. Tapi ini tidak terlalu banyak ya. Kalau tadi pertemuan 1 sampai dengan 7, ini cukup 1 sampai dengan 9 sampai 12 saja. Kemudian yang terakhir nanti yang 2 pertemuan kita gunakan untuk pengukuran frekuensi. Ya. Menggunakan analog yang 2 pertemuan, 1 pertemuan untuk yang digital, osiloskop digital.
Oke, saya kira itu secara garis besarnya simpel ya, cuma alat akumeter, kemudian osiloskop. Mungkin teman-teman yang punya basic sebelumnya STM mungkin ya itu sudah apa istilahnya, mungkin sudah hafal materinya ya. Jadi tinggal mereview kembali. Diharapkan nanti bisa ya sambil membantu temannya yang basicnya ada yang mungkin dari tata boga kalau ada ya, mungkin ada dari sana atau mungkin dari IPS gitu ya. Yang mungkin sebelumnya belum pernah disampaikan tentang instrumen pengukuran. Ya. Oke, saya kira itu penjelasan tentang RPS yang akan kita laksanakan. Untuk ketuntasan mata kuliah meteorologi itu diharapkan memang B ya, di standar B. Standar B-nya itu mulai ring 61. 61 sudah B. Cuma kalau seumpama kaitannya dengan ini, anak kalian nanti setelah lulus dari Diplomatika itu harapannya IPK minimal 3. Jadi kalau IPK 3 berarti 3 itu kan B ya. Berarti semua mata kuliah minimal harus kita standarkan dari awal, untuk ketuntasannya minimal harus B. Nah, untuk mencapai nilai untuk mata kuliah saya nanti akan kita bagi menjadi beberapa poin tugas ya. Maksudnya nanti ada tiap pertemuan ada tugas yang mengitarinya, apalagi yang praktek itu setiap praktikum mesti ada lembar kerja praktikum nanti harus dikumpulkan, dan biasanya nanti di teorinya biasanya dikasih ada beberapa, ya tidak setiap pertemuan, teman nanti kita ambil sampel beberapa pertemuan teori, ada penugasan untuk ngeresum kegiatan praktikum. Tapi untuk kegiatan praktik tidak ada resumnya, cuma mengisi lembar praktikum nanti dikumpulkan di akhir praktek. Oke, saya kira itu penjelasan tentang RPS. Ada yang mau bertanya? Silakan dihidupkan mic-nya atau resen juga boleh, silakan. Adakah? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang pengenalan meteorologi. Oke. Pengenalan meteorologi. Ya, perkenalan mungkin ada yang belum tahu nama saya, ya cukup Mulyono ya. Mungkin ada nama-nama kalian sudah biasanya beda ya. Kalau zaman dulu itu kalau Supriyanto, Mulyono gitu ya. Mas satu kata. Kalau sekarang yang mungkin sudah 3 kata ya. Ini pernah diprotes sekarang Menteri apa ya kemarin itu? Bahwa menyatakan kalau nama itu minimal harus 2 kata. Ya. Mungkin nama saya tidak terkalibrasi. Ya, susahnya nanti biasanya kalau membuat paspor, kalau ingin pergi ke luar negeri gitu, harus menyertakan nama bapak. Oke, saya lahir. Sebentar ya. Ada yang bertanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian 81 berarti sudah 40 berapa nih? 41 tahun ya, ini sudah 2022. Oke, kemudian ini SD, ada yang dari Prodadi mungkin? Dari 76? Ada? SMP saya di Pulau Kulon, ini daerah Prodadi. Kemudian SMA-nya di Keradenan, ini dekat dengan Berdukuwu kalau di area dekat Blora gitu ya. Di sana di SMA-nya persis di sebelahnya Berdukuwu. Kemudian D3 tahun D1 2002, kemudian S1 menyelesaikan tahun 2008, kemudian S2-nya tahun 2012. Oke, kita bahas tentang meteorologi. Kalau di Semarang saya di daerah ini sebelahnya Sampangan, yaitu Besarto atau Ringin Telu daerah sana. Oke, kita bahas tentang meteorologi.
secara apa namanya narasi meteorologi itu hampir mirip ya, kalau pengucapannya kayak meteorologi atau bagian, tapi secara ini beda jauh ya, beda jauh tentang makna dari istilah meteorologi dan meteorologi ini, lembaga meteorologi dan geofisika itu bukan ya. Oke, karena meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atmosfer ya, gejala fisis, dinamika serta fenomena-fenomena yang berkaitan dengan cuaca. Ya, contoh kayak perakiraan cuaca itu yang menggunakan adalah badan meteorologi, bukan meteorologi ya. Oke, kita lanjut. Nah, definisi meteorologi itu sendiri apa? Bisa kita artikan bahwa meteorologi adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana teknik pengukuran, science of measurement ya. Mengapa perlu ilmu untuk mengukur ya? Tentunya supaya pengukuran itu dapat dilakukan dengan benar dan hasilnya dapat dipercayai ya. Dapat dipercayai. Contoh kalau ini kaitannya dengan kalian tenaga profesi elektromedis ya. Pernah dengar mungkin beberapa kasus alat diagnostik kaitannya dengan tanda vital seorang pasien gitu ya. Bisa kita bayangkan kalau dia alat itu mendeteksi dengan variabel yang tidak benar atau mengukur objek atau apa istilahnya sinyal tubuh itu salah gitu. Nanti akan berdampak bagaimana, dampaknya akan sangat vital. Nanti dokter akan memberi resep yang akan salah. Otomatis kalau resepnya salah, obatnya juga akan salah. Tidak akan memperbaiki keluhan dari pasien, tapi akan memperburuk pasien tersebut. Itu sangat bahayanya, apalagi kaitannya dalam bidang kesehatan. Kemudian kalau kita lihat sejarah di dalam buku pengantar meteorologi bahwa di era Mesir kuno, masa Firaun itu, barang siapa yang lalai atau lupa mengalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama diancam dengan hukuman mati. Ini contohnya. Nah, di dalam zaman dulu masih beberapa menggunakan satuan yang tradisional ya, satunya ada satuan subit ya. Pada 3000 sebelum Masehi, panjang lengan Firaun yang berkuasa dari siku hingga ujung jari. Ini disebut dengan subit ya. Yang diluruskan dan ditambah lebar tangannya. Hasil pengukuran direkam dengan cara ditatah pada grafik hitam. Akan menjadi sebagai satuan standar ini ya, ukuran nanti dalam membentuk membuat bangunan, piramida dan spin dan sebagainya. Oke. Meteorologi dalam pelaksanaan di dunia nyata, meteorologi dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian atau kategori. Meteorologi satu ada meteorologi ilmiah. Meteorologi ilmiah sebagai akar dari semua cabang meteorologi berkaitan dengan penelitian dan studi tentang fenomena-fenomena alam yang mendasari proses pengukuran, yang menghasilkan metode-metode pengukuran yang benar dan sebagai cara menganalisis hasil pengukuran kalibrasi. Selain itu, hasil dari kegiatan meteorologi ilmiah adalah adanya standar pengukuran, yaitu acuan yang dapat diandalkan untuk menentukan nilai pengukuran yang benar. Jadi untuk mendapatkan suatu nilai yang objek yang nanti akan diukur, ada cara metode yang perlu kita standarisasi. Contoh, mungkin di alat, nanti sering kalian dengar mungkin waktu kalian semester 4 tentang kaitannya dengan mata kuliah kalibrasi. Jadi setiap alat itu memiliki metode kalibrasi tersendiri. Jadi tidak, nanti tergantung dari variabelnya apa. Kalau variabelnya suhu, variabelnya apalagi mungkin berat, dan mungkin kecepatan putar gitu ya. Nanti punya standar sendiri-sendiri. Katanya dengan sebuah nilai yang akan diukur itu. Oke, kemudian di bawah meteorologi ilmiah sendiri itu masih dibagi ada dua cabang ya, masing-masing sebagai meteorologi terapan ya. Yang pertama adalah meteorologi legal dan meteorologi industri. Meteorologi legal ini kaitannya dengan kalibrasi yang dilakukan oleh instansi yang diberi kewenangan oleh hukum serta terakreditasi oleh Badan Standarisasi atau KAN ya, untuk menunjang akurasi pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan dan keselamatan. Ya, contoh salah satu yang di dunia elektromedik yang lembaga kalibrasinya adalah BPFK, itu kalau di pusat ada Jakarta, Surabaya, kalau di Solo itu LPFK ya.
itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena kaitannya dengan ini masalah kesehatan tadi, ya, untuk menentukan alat yang kaitannya dipakai untuk mendiagnosa kaitannya dengan kesehatan, baik itu layanan kesehatan itu harus terkalibrasi yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Jadi dia akan mengeluarkan nanti, oh ini alat A itu di institusi A ini punya sertifikat atau tidak, atau nilainya tidak jauh dari batas toleransi gitu ya. Tidak terkalibrasi dikasih label merah biasanya. Tapi kalau bisa dipakai untuk layanan dikasih label hijau, artinya bisa dipakai untuk mendiagnosa atau melayani pasien. Kemudian ada metodologi industri, kalibrasi yang umumnya dilakukan oleh industri untuk menunjang presisi pengukuran pada proses industri. Jadi contoh, kalau mungkin ada perusahaan alkes itu membuat sebuah alat, itu kaitannya dengan standarisasi outputnya harus sekian itu dilakukan dengan metode kalibrasi yang dilakukan itu masuk kalibrasi metrologi industri ya. Jadi setiap kita beli baru biasanya sudah punya sertifikat kalibrasi kaitannya dengan alkes alat kesehatan, itu masuk ke metrologi industri. Tapi kalau yang sudah dipakai kaitannya untuk kalau perekonomian perdagangan apa? Badan metrologi ini yang timbangan itu ya, ada bagian yang menerang, mungkin ada mungkin di rumah keluarganya yang berada dalam bidang perdagangan ya, ukur timbangan itu biasanya di timbangannya ada legalitas dia dikalibrasi kapan terakhir dikalibrasi. Kemudian untuk pemindahan meteorologi ilmiah sesuai dengan kategori Biro Internasional Timbangan dan Takaran yang lokasinya ada di Paris itu menyatakan bahwa variabel apa saja yang jadi yang tolak ukur yang diukur gitu ya. Di dalam meteorologi itu ada 9 kategori. Satu ada massa dan besaran. Kemudian ada kelistrikan, panjang atau dimensi, waktu, frekuensi, suhu, radiasi, fotometri, akustik, dan jumlah zat. Dan nanti kita fokuskan ke kelistrikan dan frekuensi. Kelistrikan dan frekuensi. Oke. Kita lanjutkan. Maaf tadi ada iklan. Jadi dari bidang meteorologi tidak kita lakukan semuanya ya, hanya kaitannya dengan yang kelistrikan dan frekuensi ya. Waktu juga tidak. Alat ukurnya aslinya juga ada sih untuk yang kalibrasi suhu itu ada termometer, kemudian nanti ada jumlah zat dan sebagainya. Tapi kita fokus ke kelistrikan dan frekuensinya saja. Oke, kita lanjutkan. Waktunya sudah standar. Untuk standar pengukuran, di dalam istilah meteorologi itu ada beberapa standar ya. Satu kaitannya dengan standar pengukuran. Maksudnya apa? Standar pengukuran itu adalah bahan ukur, alat ukur atau bahan acuan, atau sistem pengukuran yang dimaksudkan untuk mendefinisikan, mewujudkan, memelihara, atau mereproduksi suatu satuan atau suatu nilai dari suatu besaran untuk dipakai sebagai acuan. Contoh kalau kita nanti pakai menggunakan avometer ya, avo itu kan ada ampere, V-nya atau volt ya, tegangan, kemudian O-nya itu adalah ohm, avometer. Nah, kaitannya kalau kita ingin mengukur tegangan berarti kita menggunakan voltmeter ini ya. Tapi kalau kita ingin mengukur menggunakan mengukur arus berarti kita harus menggunakan ampere meter. Kalau kita ingin mengukur hambatan resistansi berarti kita harus menggunakan ohmmeter gitu ya. Kemudian ada standar
kimia ya. Standar kimia itu maksudnya adalah bahan acuan berdasarkan yang sifatnya disertifikasi melalui suatu prosedur yang memberinya ketertelusuran kesatuan dasarnya. Di mana setiap nilai yang dicantumkan dalam sertifikat disertai pula dengan ketidakpastian pada tingkat kepercayaan tertentu. Jadi contoh misal setiap bahan acuan bersertifikat. Contoh gini, kalau nantinya kalian ingin melakukan proses kalibrasi ya menggunakan alat kalibrasi A gitu ya. Alat kalibrasi A itu harus sudah diproses kalibrasi dulu oleh lembaga bersertifikasi. Nanti akan menyatakan bahwa alat ukur yang dipakai untuk kalibrasi ini itu punya akurasi sekian ya dengan batas istilahnya ketidakpastian sekian persen ini. Biasanya diambil dari nilai keakurasian. Jadi contoh kalau akurasinya dia bisa mengukur bilangan dalam digit desimal 2 digit ini, berarti nanti akurasinya tinggal separuhnya, dikalikan separuh. Jadi biasanya punya sertifikat. Jadi ada alat yang dipakai untuk proses kalibrasi itu memiliki sertifikat layak untuk dipakai. Nanti bisa dikeluarkan oleh lembaga tadi yang terakreditasi, nanti yang tersertifikasi oleh yang ditunjuk oleh negara. Ya, contoh kalau di sini ya Badan Akreditasi Nasional, ya, kalibrasi BPFK. Oke, kita lanjutkan. Kemudian syarat berikutnya adalah rantai ketertelusuran. Artinya untuk rantai tak terputus dari beberapa perbandingan yang masing-masing dinaikkan dengan suatu ketidakpastian. Ini biasanya juga masuk ke sertifikat kalibrasi bahwa alat ini memiliki ketidakpastian berapa. Nah, untuk sejarah apalagi di beberapa peralatan kesehatan tentunya harus memiliki riwayat ya. Contoh alat A, contoh untuk dalam mendiagnosa KET. Contoh sederhana tensi lah. Tensi mungkin tahun pembelian tahun sekian. Itu waktu tanggal pembelian kan ada dari aturan bahwa setiap tensimeter dalam dilaksanakan untuk kegiatan pelayanan itu minimal 1 tahun harus terkalibrasi. Itu harus sadarkan jejaknya, ya harus telusur. Oh tahun sekian kalibrasinya bagaimana? Tahun sekian berapa itu namanya ketelusuran alat sebelum dipakai untuk pelayanan terhadap pasien. Kemudian kalau dilihat lagi ketertelusuran ini bisa kita buat sebuah piramida, artinya setiap piramida ke bawah, ya alat ukur ke bawah itu tentunya akan persen dari ini ketidakpastiannya itu akan semakin besar. Tapi kalau kita mengerucut ke semakin piramida ke lancip itu nilai ketidakpastiannya akan semakin kecil. Contoh untuk alat ukur dan alat ukur yang beredar di pasaran itu memiliki ketidakpastian yang agak lebar. Tapi nanti beberapa alat yang dipakai untuk khusus di lembaga-lembaga laboratorium kalibrasi industri itu lebih dipersempit ya. Contoh mungkin alat ukur yang beredar di pasaran mungkin bisa nyampe 3% ya. Mungkin nanti untuk lembaga kalibrasi industri ya, atau laboratorium kalibrasi khususnya yang terakreditasi itu standarnya akan lebih kecil, mempersempit supaya hasilnya mendekati akurasi yang 100%. Ya, itu namanya dari user sendiri. User harus kita paham kalau setiap mengukur itu memiliki ketidakpastian berapa, baru kalau kaitannya peralatan yang berdampak terhadap perekonomian, kesehatan ya, itu harus ada lembaga yang mengkalibrasi ya. Lembaga akreditasi itu memiliki ketidakpastian yang semakin kecil. Sebentar.
sisa-sisa bulan minggu kemarin masih belum 100%. Oke, kita sampaikan sedikit sekilas tentang kalibrasi, walaupun nanti di mata kuliah kalibrasi ini akan didetailkan lagi nanti di semester 3 atau 4 yang kalau di sana. Oke, kalibrasi itu sendiri di dalam istilahnya adalah kegiatan yang menghubungkan nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui tingkat kebenarannya yang berkaitan dengan besaran yang diukur. Jadi dalam contoh proses kalibrasi, contohnya tadi ada tensi ya. Tensi itu nanti waktu diukur sekian mmHg tekanannya itu dikasih waktu sekian menit, itu tingkat kebocorannya toleransinya berapa persen, itu sudah ada standarnya. Yang mengeluarkan standar siapa? Yang mengeluarkan standar adalah yang dari dinas kesehatan kalau kaitannya dengan alat-alat kesehatan. Kemudian kalau dalam bidang perekonomian ya, tadi saya bilang bahwa ada badan meteorologi itu yang mengecek timbangan yang timbangan sungkit itu ya, itu kan sudah ada juga standarnya. Jadi harus antara toleransinya minimal berapa persen. Oke, kemudian tujuan kalibrasi itu sendiri apa? Memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran lain standarnya ya. Dia menentukan akurasi penunjukan alat, mengetahui keandalan alat bahwa alat tersebut dapat dipercaya. Ini penting dalam dunia kesehatan ya, 3 variabel ini. Karena sangat vital nanti kaitannya dengan diagnosa tenaga medis. Ya, di dalam proses kalibrasi itu ada satu prosedur acuan yang harus kita penuhi, ada prosedur acuan, ada satuan internasional ya. Di dalam prosedur acuan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah prosedur yang dilakukan untuk melakukan pengujian, pengukuran atau analisis yang telah dilakukan dengan sesama dan dikontrol dengan ketat. Ini punya standarisasi ya di lembaga kalibrasi nasional itu punya standarisasi. Bagaimana kalau kita ingin mengecek sebuah alat itu sudah ada standar-standar yang perlu, prosedur yang perlu dilakukan. Kemudian ada satuan internasional ini. Contoh untuk satuan panjang kita nyebutnya harus meter ya. Massa itu kilogram, waktu itu second, temperatur Kelvin ya, kemudian molekul ada mole ya. Kalau kaitannya dengan listrik apa? Kalau listrik berarti kalau yang tadi avometer ya, itu tadi itu sudah masuk ke ini satuannya ya. A itu ampere berarti, B itu volt ya, untuk tegangan untuk volt, kemudian yang resistansi menggunakan ohm. Untuk yang frekuensi apa? Hertz ya. Nanti ada satuan turunannya itu kalau ampere ada nanti miliampere, mikroampere. Ya, tegangan juga sama. Nanti ada milivolt, mikrovolt jarang yang kita ukur ya. Paling milivolt. Kemudian ada ohm juga sama, nanti ada ohm, kilo ohm, mega ohm gitu ya. Itu kaitan beberapa turunan terkait dengan standar satuan ya, satuan internasional. Kemudian perlu diperhatikan juga di dalam penulisan ya. Nanti kalau teman-teman ini kan sudah mempelajari masuk ke dunia elektromedis ya. Jadi dalam penyebutan standar satuan internasional jangan sampai salah lagi ya. Contoh, beberapa satuan pengisian penulisan SI, prefix harus ditulis tanpa spasi di depan simbol satuan. Contoh ini tadi, sentimeter ditulis cm, gabung ya, bukan c spasi m. Tidak boleh menggabungkan prefix ya, artinya antara contoh ini 10-3 kg ya, ditulis 1 miligram ya, bukan 1 mikro kilo kg bukan ya. Kemudian simbol tidak ditulis dengan huruf besar kecuali merupakan berasal dari nama orang atau awalan dari kalimat. Contoh Kelvin ditulis K ya. Simbol tidak berubah dalam jamak atau plural, tidak ditambahkan ada petiknya S ya. Contoh kalau banyak ditambahi petik S. Yang sering kita dengar perubahan apa nih? Yang nolnya 3 itu ya, menjadi istilah umum sekarang menjadi K ya. Hampir dipakai untuk keseharian.
untuk menyingkat apa tata ini kayak yang jual-jual di pinggir jalan berapa ribu harganya sekian K gitu ya. Itu maksudnya mewakili ribuan. Oke. Kemudian simbol tidak pernah diikuti dengan kata titik kecuali terletak di akhir kalimat. Kemudian satuannya digabungkan dengan perkalian dari beberapa satuan harus tulis dengan titik di atas garis atau spasi. Contoh ini penyebutan n titik m atau nm. Tapi yang perlu diperhatikan yang dua tadi ya, satuannya ini dibiasakan jangan antara nilai dan satuan dibedakan. Ini yang sering kadang untuk nyikat bahkan di dalam KTI karya tulis ilmiah kakak tingkat itu masih sering ditemui beberapa kesalahan tentang penyebutan atau menyebut standar internasional, satuan internasionalnya tidak baku ya. Oke, saya kira itu pengantar untuk meteorologi dan kalibrasi. Sekarang yang nanti akan kita pelajari yaitu kaitannya dengan kelistrikan ya. Kelistrikan yang akan kita pelajari bahasa yang pertama adalah tegangan ya, kita menggunakan multi aku analog ya. Seperti apa multi aku analog? Mungkin sebentar saya stop dulu, saya ulang lagi. Jadi ini bukan kaitannya promo sebuah alat, bukan ya. Untuk praktek meteorologi besok kita upayakan untuk pegang satu-satu ya. Tapi kalau tahun kemarin itu bisa satu kelompok itu 12, jadi bisa pegang semua. Tapi kalau ini kelihatannya kalian ada 15 ya satu kelompok ya, sekitar 15 orang. Jadi mungkin nanti ada yang satu berbarengan gitu ya. Karena toolkitnya biasanya datangnya setelah UTS sih. Toolkitnya isinya itu alat ukur, salah satunya adalah multi. Tapi pengadaannya masih berproses biasanya nanti sampai UTS. Oke. Untuk pengantar seperti apa nanti apometri yang akan kita pakai gitu ya. Kita ambil dari YouTube, ini salah satunya review Sanwa YX360 TRF. Oke, kita coba dengarkan. Kita dapat untuk sertifikat conformity dan kalibrasi insuransinya dari Sanwa. Oke, sebentar, masih muter. Sanwa YX360 TRF. Ini dia ada tersedia dalam 2 bahasa. Ini unboxing ya. Jadi ada beberapa toko yang ada di Indonesia menyarankan. Ini multinya seperti ini yang akan kita pakai nanti pertemuan 1 sampai dengan UTS. Ya. Kita lanjut next saja penjelasannya. Sama ini untuk probe-nya. Oh ya, suaranya terdengar enggak videonya? Terdengar. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Mungkin teman-teman mungkin agak kurang suka karena probe-nya dia sudah langsung dipasang di boardnya. Jadi apabila nanti ada kerusakan di probe-nya, mau nggak mau kita harus buka keseluruhan dan kita solder lagi dari dalam. Nah, untuk strapnya ini di atasnya itu ada lubang strapnya di sini, jadi kita bisa pasang sendiri nanti dengan cara buka cover dari belakangnya sini. Terus untuk yang dimaksud yang di awal tadi, di mana dia dilengkapi dengan gold plating untuk ujung probe-nya seperti ini. Jadi dia lebih sensitif atau lebih penghantarnya lebih kecil, dan kalau gold plating ini jarang sekali nanti sampai lecet sampai habis. Untuk panjang kabelnya, untuk YX ini tidak terlalu panjang, kurang lebih hanya 50 sentian. Nah, di sini untuk bagian-bagiannya, di sini ada selektor untuk pemilihan range dan untuk pemilihan parameternya. Di sini parameter apa saja yang mau kita ukur dan range-nya mungkin itu nanti yang akan
harus selalu diperhatikan. Terus di sini ada selektor, ada screw digunakan untuk zero position adjustment. Jadi apabila nanti ini jarumnya tidak zero, kita bisa adjustment dari screw sini. Terus untuk function ohm, nanti karena dia ohm pasti ujungnya dari sini startnya, makanya dia dipisah di sini. Di sini ada zero ohm adjustment. Nah, selain zero ohm adjustment, adjustment ini juga bisa digunakan untuk function arus atau ampernya nanti. Terus untuk bar-bar pembacaan, untuk yang lainnya selain bar range bar pengukurannya, di sini ada mirror scale. Kalau di anak teknik pasti taunya scale. Nah, ini fungsinya untuk mendapatkan pembacaan yang lebih akurat, karena mirror ini nanti kita juga bisa tahu pastinya di mana posisi nilai pembacaan dari jarumnya ini. Terus di atasnya sini ada keterangan bahwa produk ini YX360 TRF ini original dari Jepang. Terus yang di bawahnya sini ada logo dari Sanwa-nya, terus di bawahnya ada tipenya, dan di bawahnya lagi untuk range-nya atau safety-nya dari Sanwa ini. Terus yang di sininya ada untuk kelebihan-kelebihan dari alatnya ini, mulai dari drop proof, terus ada fuse protection, terus ada null meter dan HFE function. Nah, untuk scale-scale-nya ini untuk rekan-rekan semua bisa dibuka di manual booknya untuk pembacaannya, dimana untuk scale yang paling atas ini nanti hanya untuk pembacaan resistansi, dimana untuk faktor pengalinya nanti kita tinggal mengikuti pengali yang kita gunakan di sini. Nah, untuk angka kedua dari atas atau bar kedua itu nanti digunakan untuk pembacaan DC volt 250 itu dikali 1. Terus untuk DC 2,5 itu DC volt 2,5 kita menggunakan pengali 0,01. Terus ada DC volt 0,25 kita menggunakan pengali 0,001. Dan ada function untuk AC volt juga, nanti pembacaannya tetap di bar nomor 2 itu 250 volt, itu kita menggunakan pengali 1. Ini pengalinya hampir sama dengan yang di atas tadi untuk DC volt. Terus untuk DC ampernya kita juga menggunakan bar grafik yang nomor 2, bar pembacaan yang nomor 2. Untuk 0,25 ini menggunakan pengali 0,001. Untuk 25 mili ampere kita menggunakan pengali 0,01, dan 2,5 mili kita menggunakan pengali 0,01. Terus yang grafik ketiga atau bar yang ketiga ini digunakan untuk range 50 di DC volt itu menggunakan pengali 1, AC volt range 50 menggunakan pengali 1, dan DC arusnya untuk 50 mikro dikalikan 1. Nah, untuk yang bar keempatnya atau angka keempat ini digunakan untuk pembacaan DC volt 0,1, range 0,1 yang di sini yang paling bawah dari DC volt. Ini menggunakan pengali 0,01. Terus DC volt yang 10 itu menggunakan pengali 1. Kita tinggal menggunakan yang nomor 4 ini. Kan dari atas ini yang paling atas nomor 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling atas hanya untuk resistansi saja. Terus yang kedua, ketiga, keempat kita bisa baca dari manual books-nya ini sampai terus ke
bawah nanti. Nah, untuk contoh penggunaan untuk kelebihan lainnya di sini untuk propnya juga dilengkapi dengan cover untuk lebih safety atau keamanan penggunanya. Untuk penggunaan kategori 3 atau 600 volt kita menggunakan cover ini. Jadi kita bisa pegang di ujungnya sini. Tapi untuk penggunaan yang di 1000 kategori 2 kita bisa buka covernya seperti ini. Jadi lebih aman juga untuk teman-teman menggunakan alat ini. Nah, ini untuk sekarang kita akan coba untuk menggunakan pembacaan tegangan DC karena kita di sini hanya ada source-nya atau unit yang mau kita tes. Di sini kita hanya punya power supply DC. Nah, untuk range-nya di sini untuk alatnya tegangan outputannya kita setting di 30 volt. Dimana untuk 30 volt kita pasti menggunakan range DC volt yang 50. Nah, untuk range 50 DC volt kita harus menggunakan pembacaan bar yang ketiga. Nah, bar ketiga itu yang tengah sini. Nah, faktor pengalinya nanti tinggal dikalikan 1. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti ini. Kita setting dulu di 50. Setelah itu kita masukkan ke source atau sumber yang mau kita ukur. Nah, ini pas di 30. Nah, kalau misalkan kita mengukur 5 volt fixnya, kita turunkan dulu range-nya ke range 10 volt. Seperti ini. Dan untuk range 10 ini kita harus menggunakan yang bar keempat. Bar keempat berarti kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4. Nah, di sini posisinya di 5 lebih dikit karena ini mungkin juga outputannya nggak 5 pas. Nah, mungkin untuk penggunaannya kita hanya bisa di situ. Oke, tadi contoh pengukuran DC ya. Jadi multinya seperti ini yang seperti di hadapan kalian ini di dalam video. Jadi ada dibagi tadi dibicara untuk ini ya, buku manual book. Sudah saya lampirkan di Seato. Bentar, di mana tadi ya? Oh ya ini. YX360 TRF, nanti silakan diunduh ini. Manualnya ini. Yang tadi disampaikan tutornya itu di scaling halaman ke berapa ini? 5 ya, ini tadi yang dimaksudkan. Ada nomor 1, 2, 3 itu adalah angka ya, angka pembaca ini. Yang angka 1 itu 0 sampai dengan berapa ini? Tak terhingga ini 2K ini. Kemudian 2 itu angkanya adalah 0 sampai dengan 250. Kalau yang 1 tadi angkanya ngambilnya dari kanan ya, karena dia untuk pengukuran resistansi ini ada simbol ohm ini. Ini ada keterangannya ya. Nah, coba saya kelihatan enggak kalian ini? Coba saya besarkan. Mana tadi? Nah, ini ada ohm. Nah, di sini ada ohm. Ini pointer saya bisa kalian lihat. Ini pointer ohm. Kemudian bawahnya ini VA. Jadi kalau kita ingin membaca volt sama tegangan tegangan sama arus, ini nanti menggunakan angka ini. Bisa angka 2, 3 sama 4. Kalau angka 2 itu selektornya menggunakan 250. Ya, kalau di sini selektornya yang angka 3 itu 50. Kalau yang 4 itu yang menggunakan 10. Itu bisa menggunakan ini.
Jadi satu skala, angka skala yang dipakai tergantung dari selektornya. Ya. Jadi keterangannya ada di sini. Oke, nanti waktu praktikum saya terangkan lagi ya. Karena waktunya tidak nyanda. Kalian jam 9 ada yang isi lah? Mata kuliah apa? Jam 9. Fisika kedokteran. Oh, fisika kedokteran. Oke. Saya kira ini. Silakan nanti diunduh dulu waktu praktek ya. Ini khususnya yang user manual ini penting. Karena nanti waktu membaca kelompok 4 sama 5 waktu praktek nanti setelah zuhur di lab B itu akan kita pakai terus. Kalau penjelasan singkatnya tadi yang disampaikan tadi dalam video, nah ini ada hand crab tadi yang untuk pegangan, kemudian ini tessellate storage space ini digunakan untuk menyimpan ini probe-nya, ada hitam dan merah. Hitam diwakili oleh yang hitam, merah itu yang abu-abu. Test pin-nya ini ada penutupnya. Kemudian ada ring selector knob. Ini untuk mindah yang akan kita ukur apa? Apakah tadi kan dibicara bahwa ini AVO ya, ada ampere, ada volt, ada ohm. Yang akan kita fungsikan yang mana dulu? Apakah tegangannya, voltnya, ataukah ampernya, ataukah ohm meternya? Kemudian ada zero position adjuster, ini untuk mengadjust posisi jarum sebelah kiri ya. Jadi biasanya kalau kita pakai yang semua kaitannya dengan yang 0 sebelah kiri. Tadi apa? Ada tegangan ini. 0 sebelah kiri itu berarti VA 10 volt, 10 AC 10 volt, ada mikrofarad ya. Nulnya enggak ya, nulnya bukan menggunakan itu. Kemudian ada ini ada untuk transistor ya. Ini tidak akan kita pakai. Kemudian ada adjuster knob khusus untuk ohm, ini untuk ngatur posisi jarum sebelah kanan. Jadi nanti langkah sebelum mengukur harus dikalibrasi dulu. Kalibrasi itu maksudnya memposisikan angka jarumnya di posisi 0, itu macam mengkalibrasi ya. Jadi pastikan sebelum mengukur harus 0 dulu ya. Jadi jangan sampai masih belum 0 kalau langsung dibantu mengukur. Cara mengkalibrasinya menggunakan zero position adjuster. Kalau ingin awalnya dari posisi 0-nya sebelah kiri berarti harus pakai zero position adjuster. Tapi kalau kita ingin mengukur 0-nya, nilai posisi 0-nya ada sebelah kanan, harus menggunakan adjuster knob. Tapi kalau ada juga yang 0-nya mulai dari tengah, itu kayak di DC 0. DC 0 ini jarumnya ada di tengah 0-0-nya. Berarti kita bisa menggunakan dua, bisa menggunakan zero position adjuster atau adjuster knob. Ya, dua-duanya tidak apa-apa, bisa kalian lakukan. Kemudian skill dari papan itu skala ya, skill. Pointernya itu jarum tadi. Untuk papan skala tadi, cara pembacaan supaya memudahkan nanti waktu praktikum saya perjelas lagi. Nanti dia akan menunjukkan ya, tadi position tadi pointernya, pointer itu jarum tadi akan menunjukkan ke skill berapa, skill yang ada di sini. Dan nanti akan kita baca menggunakan skill ratingnya itu nomor berapa, itu sesuai dengan tabel yang ada di sini. Sudah ada pengalinya, gampang. Oke, jadi nanti kita perhatikan ya, semua harus dipelajari ya, maksudnya ya mungkin baru awal ini menjadi dasar bagi kalian untuk mempelajari dunia pengukuran kaitannya dengan dunia elektro. Begitu ya, saya kira pengantar singkat untuk meteorologi, dalam waktunya terbatas waktu. Nanti kelompok 4 sama 5 sesuai jadwal di lab. Begitu? Ada yang mau bertanya sebelum ini berakhir 2 menit? Pak mau tanya. Jangan. Kalibrasi itu berlangsung lama atau tidak? Contohnya untuk penyimpanan suhu, yang untuk penyimpanan obat di kulkas. Kalau tergantung, maksudnya kalau kita lakukan sendiri itu juga bisa. Maksudnya melihat apakah nilainya, kalau kita sudah memiliki alat ukurnya ya, kita cuma memastikan oh suhu sini itu benar dengan suhu yang sesungguhnya atau tidak. Itu bisa cepat kita lakukan, tapi tidak legal. Tidak legal itu karena kita tidak memiliki sertifikat kalibrasi. Tapi kalau kita harus ngantri ya, kita kalibrasikan ke lembaga yang telah ditunjuk, baik itu BPFK atau LPFK atau yang swasta yang sudah terakreditasi, ya tergantung jadwal mereka. Kalau jadwalnya mereka sibuk ya nanti nunggunya harus lama. Kalau umpama jadwalnya tidak begitu sibuk ya mungkin
cepat segera bisa dilaksanakan. Itu tergantung dari schedule mereka. Itu kalibrasi itu dilakukan 1 tahun sekali atau berapa, Pak? Tergantung alatnya. Jadi setiap spek alat itu beda-beda. Ada yang alatnya 1 tahun sekali harus kalibrasi. Ada yang berdasarkan ini harus 6. Kalau frekuensinya terlalu sering itu setiap jadi kalibrasi itu ada schedule. Schedule itu terjadwal, sudah ada peraturan dari Dinas Kesehatan. Ada yang setiap kali setelah perbaikan ya, ada maintenance itu harus dikalibrasi ulang. Karena untuk kalau habis rusak itu apakah alatnya outputnya benar atau tidak itu harus dikalibrasi. Jadi sudah ada ini Permenkes, bisa dipelajari di semester waktu mata kuliah kalibrasi. Setiap alat itu atau di semester 3 itu waktu kita bahas setiap alat kesehatan itu sudah ada prosedur kalibrasinya harus dilakukan berapa bulan sekali gitu. Sudah ada aturannya. Begitu? Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Saya kira cukup ya untuk pengantar meteorologi. Kalian sudah mau berpindah ke mata kuliah yang lain. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.